Silakan Bu Yanti. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang berada di New York, dan selamat sore kepada saudara-saudara kita yang berada di Eropa, dan selamat malam untuk saudara-saudara kita yang bergabung dan berada di Indonesia. Selamat bergabung. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kelompok tumbuh bersama KTB Jerman melalui Shema Adonai ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk penyertaannya, bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu kembali di channel Shema Adonai pada hari ini untuk memberitakan kebenaran firman demi memperluas kerajaan Allah. Tema pengajaran kali ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita bulan lalu, seperti yang tertera dalam undangan hari ini, yaitu sejarah penebusan yang ketiga, yang diambil dari buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Abraham Park, Dr. Ministry, yaitu suatu penyusunan dan penyampaian sistematik pertama di sepanjang sejarah dunia. Untuk tema hari ini kita akan mempelajari tentang hakim-hakim yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dr. Ministry. Selamat malam Ibu Alida. Selamat malam semuanya. Terima kasih, puji syukur Ibu sudah memberikan waktu untuk kami, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga sangat-sangat bersyukur untuk pelayanan Ibu yang dengan setia dan memberikan pengajaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan kami tahu Ibu Alida sebenarnya sangat sibuk, sekalipun demikian dengan penuh kasih dan setia, Ibu Alida masih memberikan waktunya kepada kita, sehingga kita boleh menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kita terima dari pelajaran hari ini akan menambah pengertian dan kebenaran firman dan pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengajaran firman Tuhan hari ini, kita akan memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kita. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat kerendahan hati, serta membuka mata hati, telinga, dan pikiran rohani kita, supaya berkat kebenaran firman Tuhan akan diterima melalui Ibu Alida. Dan kita bukan hanya sebagai pendengar firman, akan tetapi kita juga mempraktekannya di dalam keseharian kita, sehingga kita boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, dan tentunya juga dimanapun Tuhan tempatkan kita di setiap harinya. Kami persilahkan kepada Ibu Yanti Fese untuk berikan pembukaan doa. Silakan Ibu Yanti. Mari saya yang mimpin doa pembukaannya. Yuk mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Setelah sebulan kami berkumpul mengadakan Bible Study bersama Ibu Alida ya Bapa. Hari ini kami berkumpul kembali. Kami ingin belajar meneruskan pelajaran yang telah kami pelajari sebelumnya. Bapa, kami percaya Engkau yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Engkau akan terus Tuhan memampukan kami menjadi murid-murid Kristus, supaya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan sungguh menambah pengetahuan firman ke dalam hidup kami. Bapa, kami memohon biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Ibu Alida yang telah Engkau utus dan Engkau persiapkan kepada kami yang mengajarkan buku sejarah penebusan ya Bapa. Bapa, kami percaya dengan naungan kasih-Mu, Engkau memampukan dia hari ini untuk menjabarkannya kepada kami. Bapa, semua tim yang bekerja Tuhan, Engkau memberkati sehingga dari awal, pertengahan, sampai akhir pengajaran ini dapat berlangsung dengan baik.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukanya. Dan baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan satu video klip dari kelompok Tumbuh Bersama KTB yang akan ditayangkan oleh operator kita, yaitu Ibu Murni. Silakan Ibu Murni. Ya, terima kasih Ibu Murni. Tiba saatnya untuk kita menerima pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Alida, dan yang membantu membacakan firman Tuhan saya sendiri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Alida. Silahkan Ibu Alida. Iya, saya akan share screen. Ya, untuk penjelasannya untuk Bu Yanti, Ibu Kuana bisa membaca firman karena dia udah masuk Zoom ya. Ya, jadi Bu Kuana yang akan baca firmannya nanti. Dipersilakan. Oke. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sejarah zaman hakim-hakim. Jadi bulan depan kita akan mulai membahas satu persatu ya, hakim-hakimnya, peristiwanya, kejadian seperti apa. Nah, sekarang kita lebih melihat secara garis besarnya karakteristik dari zaman hakim-hakim itu ya. Kita lihat apa sih itu hakim-hakim ya. Hakim-hakim itu dalam bahasa Ibrani artinya sopetim, yaitu orang yang menengahi, orang yang memerintah, orang yang menanggung pengadilan. Nah, siapa itu hakim-hakim ketika kita baca buku di Perjanjian Lama? Kalau kita baca, mereka adalah penyelamat-penyelamat. Ya. Nah, penyelamat ini adalah orang-orang yang ditunjuk ketika Israel itu ditindas, ya, ditindas baik itu dari bangsa asing dari luar ataupun ditindas dari diktator yang di dalam ya, orang Israel juga. Dan ketika mereka merasa sangat susah, sangat sesak, kemudian mereka berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan mendengar doa mereka, barulah Tuhan mengirimkan hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini kalau kita lihat, ini belum ada kerajaan, belum ada raja-raja. Jadi hanya ada hakim-hakim ya. Nah, ketika ditunjuk, kalau kita membaca kronologi dari cerita-cerita dari hakim, itu kebanyakan mayoritas setiap kali sebelum mereka menjadi hakim, itu dikatakan bahwa mereka dihinggapi oleh Roh Allah. Seperti itu. Nah, total ya ada 12 hakim ya. Nah, dari 12 hakim ini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Seperti ini.
Ya, kenapa ada 6 hakim besar dan 6 hakim kecil? Itu kita melihatnya itu dari deskriptifnya. Jadi untuk 6 hakim ini, Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Amazi, Simpson, banyak pasal yang menjelaskan tentang mereka. Ya, nah sedangkan hakim kecil karena kadang-kadang hanya 1 ayat atau 2 ayat dan sangat pendek, maka dikatakan itu hakim kecil. Ya, jadi total ada 12 hakim. Nah, kita lihat nanti kalau kita belajar mengenai masing-masing hakim, kita akan melihat ternyata mereka itu bukan sosok yang hebat. Mereka bahkan mempunyai banyak kelemahan. Ya, tetapi ketika mereka disertai oleh Roh Kudus, ketika mereka disertai oleh Roh Tuhan, mereka ada rasa tanggung jawab ya untuk menyelamatkan negara mereka. Ya. Nah, hakim-hakim ini sebenarnya menggambarkan siapa ujung-ujungnya? Menggambarkan Tuhan kita sendiri, ya kan? Yesaya 45 ayat 21 dikatakan Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Dan juga Hakim-Hakim 8 ayat 23 ketika orang-orang para tua-tua menunjuk supaya Gideon menjadi hakim, Gideon bilang apa kepada mereka? Oh, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ya. Nah, nomor 2 besar, ciri-ciri khusus dari zaman hakim-hakim. Ya. Nah, kita melihat apa sih ciri-ciri khusus dari zaman hakim-hakim. Nomor 1 ya adalah zaman hakim-hakim adalah ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tolong dibaca ayatnya Ibu Kani atau Ibu siapa? Baik, terima kasih. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dari dari Hakim-Hakim 2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Iya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam hakim-hakim itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kenapa sih kok mereka jadi orang yang jahat di mata Tuhan? Padahal waktu itu kita sudah belajar kan tahun lalu di mengenai buku 2 bagaimana mereka keluar dari Mesir ya, keluar oleh Nabi Musa ya. Kemudian selama 40 tahun mereka dididik ya untuk hanya mengikuti firman Tuhan, hanya mengikuti hukum Taurat, dan kemudian mereka masuk ke Kanaan. Yang membawa masuk adalah Yosua, ya kan? Ya, seperti itu. Tapi kok sudah bagus-bagus kok tahu-tahu di Kanaan ternyata mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa sebabnya? Ini kita harus mau lihat ya. Nomor 1 ya, sebab yang pertama adalah karena mereka tidak memusnahkan seluruh suku. Oh, ini salah ya. Bukan suku Israel ya, tapi suku Kanaan dengan sempurna. Ini dicoret ya nanti ya. Tunggu. Ya, ini yang salah ya. Mereka tidak memusnahkan seluruh suku Kanaan dengan sempurna. Ya. Nah, waktu itu ya lewat Yosua ya. Yosua ini setelah membagi-bagikan tanah kepada 12 suku ya, Yosua suruh mereka menaklukkan tanah mereka itu masing-masing. Ya, misalkan suku Manasye di bagian sana, suku Efraim di bagian situ, suku Benyamin di bagian sana, suku Naftali di bagian sana. Nah, harusnya ketika diberikan tanah, harusnya mereka menghancurkan semua suku Kanaan. Ya. Tapi tidak. Ternyata mereka hanya sebagian saja. Ya. Mereka tidak mau menaklukkan secara sepenuhnya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian mereka hidup bersama-sama dengan orang Kanaan. Ya. Nah, kenapa Tuhan ingin supaya mereka itu menghancurkan semua orang Kanaan? Ya. Karena dosa itu menular. Ya. Membuat orang jadi mudah-mudah ikut-ikutan. Ya. Jadi daripada kamu hidup bersama dan kamu tidak kuat imannya, maka Tuhan bilang, hapuskan semua suku Kanaan. Seperti itu. Karena kalau mereka hidup bersama, maka mereka akan melakukan dosa yang sama dengan orang Kanaan. Itu ada dikatakan di Ulangan 20 ayat 16 sampai dengan 18. Dan pada akhirnya ketika mereka berbuat dosa, itu menjadi jerat bagi mereka, menjadi cambuk bagi mereka. Ya. Nah, seperti itu ya. Karena kalau kita baca Hakim pasal 1 itu sepenuhnya itu bagaimana
Suku-suku Israel itu tidak taat ya untuk mengusir orang-orang Kanaan. Ini ayatnya terlalu banyak ya. Kita lihat aja secara sekilas ya. Kita lihat bahwa suku Yehuda tidak dapat menghalau penduduk ya. Tetap ya. Kemudian Benyamin juga tidak menghalau orang-orang Yebus. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kitron. Suku Asya tidak menghalau penduduk Ako dan lain-lain ya. Suku Naftali, Bani Dan itu berarti suku Dan ya. Jadi semuanya tidak menghalau secara sepenuhnya sehingga mereka hidup bersama dengan orang Kanaan. Itu sebab pertama mereka menjadi berbuat dosa. Kemudian yang kedua adalah mereka menyembah berhala. Nah, karena mereka tidak mengusir orang Kanaan, mereka apa akibatnya? Mereka menjadi ikut-ikutan beribadah kepada berhala. Mereka menyembah kepada Baal, kepada Asitoret, dan juga bermacam-macam Allah yang lain. Dan bukan hanya mereka ikut-ikutan menyembah berhala, mereka bahkan saling kawin mengawini. Ya, kalau sudah kawin mengawini ya berarti ya sudah sama-sama ya. Oh, kamu Allahnya siapa? Aku juga seperti itu, ya. Jadi kita lihat bahkan mereka itu bahkan yang saling kawin dengan bangsa kafir bukan hanya orang Israel, tapi bahkan hakim-hakim, imam-imam, suku-suku Lewi, mereka pun ada juga kawin dengan bangsa kafir. Ya, dan juga kita melihat ciri-ciri dari dari zaman hakim-hakim adalah bahwa mereka itu berbuat dosa seenaknya sendiri. Sampai-sampai tidak manusiawi. Ya, ini ada contoh, mungkin kalian pernah baca ya, mengenai bagaimana orang Lewi, dia punya gundik-gundik ya, dan kemudian ada orang-orang Gibea yang memperkosa rame-rame gundik orang Lewi ini. Kemudian orang Lewi itu tinggal dengan gampangnya memotong-motong jadi 12 potongan dan kemudian disebarkan seluruh wilayah. Seperti itu. Ya, jadi dosa bangsa Israel itu bahkan lebih besar daripada dosa Sodom dan Gomora. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat lagi bahwa zaman hakim-hakim adalah di mana masa kejahatan itu terus saja diulang secara terus-menerus. Seperti siklus setan seperti itu, ya. Kenapa? Karena berbuat dosa, ya. Ketika berbuat dosa, apa yang terjadi? Dihukum oleh Tuhan. Ketika dihukum, apa yang terjadi? Menderita, terus kita nangis-nangis, kita bertobat sama Tuhan. Dan ketika kita bertobat, kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan doa kita, dan kemudian Tuhan mengirimkan penyelamat. Nah, setelah dikirimkan penyelamat, dikirimkan hakim-hakim, kemudian mereka menjadi damai. Menjadi damai, tapi kemudian mereka lupa lagi, dan berbuat dosa lagi. Jadi itu siklus yang terus-menerus seperti itu. Ya. Jadi kita lihat, tapi dalam keadaan yang siklus yang seperti demikian, Allah dengan tidak lelahnya terus mengirimkan hakim-hakim. Ya. Jadi di dalam dosa dan kejahatan yang tidak ada hentinya seperti ini, pada akhirnya ya kita lihat di dalam sejarah, pada akhirnya Tuhan mengutus Yesus Kristus dan menyelamatkan siapa pada akhirnya? Menyelamatkan kita semua ya, anak-anak Kristus yang ditindas oleh setan seperti itu. Ayatnya Hosea 13 ayat 4, Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12. Kemudian kita mau lihat lagi tahun-tahun di zaman hakim-hakim. Ya. Jadi setelah masuk Kanaan, kan mereka hidup 40 tahun di perjalanan padang gurun. Nah, kemudian dengan sama-sama Yosua, mereka menaklukkan Kanaan itu bersama-sama selama 16 tahun. Ya. Nah, setelah 16 tahun menaklukkan rame-rame, ya jadi waktu itu daerah utama negara Kanaan itu sudah ditaklukkan oleh mereka. Jadi ditaklukkannya rame-rame langsung semua dipimpin oleh Yosua selama 16 tahun. Nah, setelah 16 tahun kemudian Jenderal Yosua bilang apa? Ini sebagian tanah sudah ditaklukkan. Sisanya masih banyak. Kalian taklukkan sendiri masing-masing. Nah, setelah dibagi-bagi barulah mereka menaklukkan masing-masing. Seperti demikian. Ya, ketika setelah itu Yosuanya mati. Jadi Yosua itu sejak dipilih jadi jenderal sampai itu dia hidup hanya 17 tahun.
habis itu dia langsung mati, ya. Dia mati dan tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Berarti dikuburkannya waktu itu kita sudah bahas, kita sudah belajar ya, itu di tahun 1390 SM. Ya. Nah, zaman hakim-hakim tentunya berakhirnya kapan? Ketika dimulai kerajaan, ya kan? Raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul, ya. Nah, Raja Saul itu menjadi raja di 1050 SM. Nah, tetapi 1050 SM ini enggak ada catatannya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menemukan bagaimana kapan Saul itu menjadi raja? Kita harus hitung mundur. Maka itu kita harus hitung. Kita lihat ya. Nah, secara umum ya, kita hanya tahu bahwa Salomo ini menjadi raja di tahun 970 SM. Ya, karena Salomo, Daud ini adalah raja yang sangat terkenal, sehingga dalam sejarah ini udah secara umum orang-orang baik itu aliran yang konservatif atau yang aliran liberal, mereka mengakui bahwa Salomo menjadi raja di 970 SM. Ya. Nah, kita lihat ya, harus mundur ya. Sebelum Salomo itu siapa? Sebelum Salomo tentu ayahnya Salomo yaitu Daud. Ya. Nah, Daud itu memerintah selama 40 tahun. Berarti kalau kita mau hitung mundur ya, kapan Daud menjadi raja itu di 1010 SM. Dari sini jelas dulu? Jelas ya? Kan ini sebelum Masehi. Jadi kalau mundur malahan angkanya semakin bertambah ya, seperti minus ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sebelum Daud itu siapa yang jadi raja? Yaitu Raja Saul. Dan dikatakan di Alkitab bahwa Saul memerintah juga selama 40 tahun. Nah, disinilah angkanya 1050 SM ketemu. Ya, jadi 1010 SM ditambah dengan 40 tahun, keluarlah Saul menjadi raja di 1050 SM. Berarti zaman hakim-hakim adalah dari tahun 1390 sampai dengan tahun 1050 SM. Ya, berarti jangka waktu periode hakim-hakim adalah 340 tahun. Nah, 340 tahun ini termasuk pelayanannya siapa? Termasuk pelayanan Imam Eli dan juga Nabi Samuel. Nah, kenapa Imam Eli dan Nabi Samuel itu dimasukkan ke dalam periode hakim-hakim? Karena Alkitab mengakui walaupun mereka nabi, walaupun mereka imam, tetapi pekerjaan mereka pun mirip-mirip seperti hakim. Karena itulah Alkitab mengakui bahwa mereka pun sebagai hakim. Ya, tolong dibaca ayatnya. Ya, firman Tuhan dari 1 Samuel 4 ayat yang ke-18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli, kelentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Terus 1 Samuel pasal 7 ayat 15, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. iya, jadi memang kalau secara hakim-hakim kita ada 12 hakim yang tadi kita lihat ya di tabel. Tetapi sebenarnya kalau melihat pekerjaannya, sebenarnya Nabi Samuel dan juga Imam Eli juga seperti mirip-mirip seperti hakim, ya. Nah, tetapi by the way ini kelihatan nggak ya tabelnya? Kelihatan ya? Kebaca ya? Kelihatan. Ya, hurufnya Jelas, soalnya kecil-kecil mau saya bikin satu pas satu itu ya. Tapi kita lihat kalau kita mau urutkan ya masa pemerintahannya 12 hakim-hakim dan juga kan sebelum hakim-hakim diutus kan tentu kita ditindas dulu ya. Negara Israel ditindas dulu. Ditindasnya itu berapa lama ya dan kemudian berapa lama masa damai. Tapi kalau kita urutkan satu persatu ya, pertama ditindas oleh Kusyan Risaim, kemudian dikirimlah hakim Otniel. Ya, setelah hakim Otniel ya ada masa damai selama 40 tahun. Setelah 40 tahun lupa lagi berbuat dosa lagi sehingga Allah mengutuskan Raja Moab sehingga ditindas lagi 18 tahun. Kemudian terus lagi dikirimlah hakim Ehud terus ke bawah
Kalau kita jumlah-jumlahin, kok angkanya lain, ya? Angkanya 410 tahun. 410 tahun. Sedangkan ini dari 1390 sampai dengan 1050 hanya 340 tahun. Sehingga ada selisih 70 tahun. Ya. Kalau gitu ini gimana? Apakah ada yang salah? Satu hal, yang namanya tahun ini udah nggak mungkin kita bisa ganggu gugat, ya, karena yang namanya timeline ya, timeline nggak bisa kita udah kutak-katik kan, nggak bisa kita kutak-katik di sini. Udah timeline udah memang sudah segini, ya. Tetapi kalau kita urutkan jumlahnya 410 tahun. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa ada perbedaan ini? Nah, kalau kita belajar buku yang ketiga, ini pertama kali diungkapkan dalam sejarah dunia. Jadi pendeta Abraham Pak bisa menemukan kenapa ada selisih dari 340 sampai dengan 410. Ternyata di dalamnya ada yang namanya tumpang tindih. Jadi ada yang mana di waktu yang sama, hakim-hakimnya itu bekerja dengan waktu yang sama di periode yang sama. Atau ada penindasan dari dua bangsa asing dan itu di periode yang sama. Seperti itu. Jadi tumpang tindih. Kita lihat apa saja yang tumpang tindih. Nah, pertama kita lihat Hakim Ehud dan Hakim Samgar. Itu kita lihat itu adalah tumpang tindih. Di Alkitab tidak ditulis Hakim Samgar itu berapa lama memerintah. Ya. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau melihat siklus dari zaman hakim-hakim selalu ada penindasan dulu baru dikirim hakim. Tapi di sini antara Ehud dan Samgar tidak ada penindasan di tengah-tengahnya. Ya. Dan kemudian kita lihat setelah Samgar dibilang penindasan oleh Yabin. Tetapi dikatakan, coba kita lihat juga ayatnya supaya lebih jelas. Nah, coba dibaca, Bu. Ya. Tuhan dari Hakim 3 ayat yang 30 sampai 31. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu. 80 tahun lamanya. Ya, tunggu Bu, stop ya. Kita lihat di sini. Jadi, ini Moab, ya. Ya, dia telah menindas selama 18 tahun. Kemudian ditolonglah oleh Hakim Ehud setelah dibebaskan dari Moab, maka apa? Aman selama 80 tahun. Nah, kemudian Bu tolong baca. Sesudah dia atau Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Iya. Nah, jadi tiba-tiba langsung muncul Samgar. Tetapi dia nggak bilang menewaskan orang Moab, tapi bilangnya orang Filistin. Ya. Kemudian langsung ayat berikut itu langsung Hakim 4. Gitu. Tolong dibaca. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-2. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Nah, kita lihat di sini. Ketika Yabin menindas, dibilangnya setelah Ehud mati, bukan dibilang setelah Samgar mati. Enggak. Tapi kalau kita baca di hakim-hakim yang lain, ya setiap kali ya penindasan oleh Abimelek contohnya ya, itu setelah Hakim Gideon mati ya, seperti itu ya. Terus begitu. Ini Eglon Raja Moab menindas itu setelah Otniel mati. Terus seperti itu. Jadi ada apa? Ada ritmenya yang sama gitu. Tetapi ketika Yabin harusnya kan setelah Samgar mati. Tapi di sini tidak. Seakan-akan kayak terkubur gitu si Samgarnya gitu ya. Jadi penindasan setelah Ehud mati. Jadi kita lihat di sini. Ehudnya di sini ya. Jadi berarti ini Hakim Ehud dan Hakim Samgar. Nanti kalau kita bahas mengenai mereka satu persatu, kita akan kelihatan bahwa mereka itu ternyata di periode yang sama. Kemudian kita lihat lagi Hakim Tola dan juga Hakim Yair.
sama seperti tadi Ehud dan Samgar ya. Di tengah-tengahnya tidak ada penindasan ya. Berarti ini menunjukkan ini pun juga tumpang tindih dengan waktu yang sama ya. Tolong dibaca Ibu. Ya, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 3. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakhar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead, yang memerintahkan sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Iya. Nah, kita lihat ini ya. Ada Tola sama Yair. Kalau kita baca sekilas, sepertinya wajar-wajar ya Tola dan Yair ini adalah sepertinya habis Tola lalu Yair, ya kan? Tapi kita lihat sepertinya tidak ada penindasan di sini. Tapi mengapa di Alkitab itu sangat sampai-sampai dijelaskan dia tinggal di mana? Ada arti yang tersembunyi ternyata. Tuhan sampai menulis dia itu dikuburkannya di mana, ya. Kita harus lihat petanya ternyata. Ya. Ternyata mereka itu memerintah di lokasi yang berbeda. Nah, kita lihat ini peta. Ini saya ambil petanya dari Sekolah Minggu, buku yang sejarah Sekolah Minggu. Nah, ini peta Kanaan, ya. Jadi ini sungai, ini Danau Galilea, terus ini Sungai Yordan, turun ke sini Laut Mati. Ya, ini Laut Mediterania. Ya, kita lihat. Nah, biasanya kita lihat di sini karena ini dibelah dengan Sungai Yordan dan kemudian Laut Mati, maka kita selalu bilang sebelah barat Sungai Yordan atau sebelah timur Sungai Yordan. Kita bilangnya selalu begitu. Di Alkitab selalu dibilangnya di sebelah timur Sungai Yordan, di sebelah barat Sungai Yordan. Jadi jangan bingung ya kok baca Alkitab sepertinya apa sih itu di mana sih? Nah, ini dia. Barat sama timur itu mereka patokannya dari Sungai Yordan ini. Ya. Nah, Tola itu tinggalnya di wilayah Efraim, sebelah barat Sungai Yordan. Jadi dia di sini. Ya. Nah, Yair di wilayah Gilead di sini. Ya, nah ini Yair, ya Manasye, dia orang-orang Manasye, ya seperti itu. Jadi berarti dia itu memerintah di waktu yang sama tetapi di lokasi yang berbeda. Nanti kalau kita lihat peta ini sangat jelas ya. Dari sini kelihatan daerah-daerah mana yang paling sering diserang ya. Karena kita di sini ini adalah daerah Moab, Amon ya, selalu menyerang ya, menyerang kan, mau memperbesar wilayah, maka pasti yang kena daerah-daerah sini dulu dong ya. Yang di sini kan istilahnya kan dikelilingin sama yang lain ya. Jadi ini terakhir jarang sekali diserang. Yang diserang ini terus. Manasye terus yang diserang. Ya. Begitu juga ini sering diserang. Kenapa? Daerah Gaza. Ingat itu apa? Filistin kan? Palestina. Filistin. Ya, bangsa Filistin. Ini tinggalnya di sini, di pinggir laut. Maka yang menyerang apa? Ya daerah sini dia nyerang ini. Ya, seperti itu. Ya. Kalau lihat petanya barulah menyerangnya di sebelah situ seperti itu. Ya. Kemudian kita melihat bahwa penindasan bangsa Amon dan Filistin juga tumpang tindih ya. Kita lihat ya. Jadi Amon tadi menindasnya di sebelah timur Sungai Yordan dan bangsa Filistin menindasnya di sebelah barat Sungai Yordan ya. Tolong dibaca ayatnya. Ya, firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 7 sampai 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ya, jadi maksudnya diserang dari kanan dan dari kiri ini maksudnya seperti ini ya. Seperti itu. Berarti jelas-jelas ini di dalam waktu yang sama. Nah, karena ada waktu yang sama, maka kemudian pendeta Abraham Pak menyusun kembali timeline dari zaman hakim-hakim ya. Ya. Ketemulah ini. Oh, ini dia petanya. Nah, ini ya.
Ini Moab, Amon, Moab ya. Ini kan di sini nih semua nih, Amon, Moab, daerah sini ya, dekat Laut Mati nih di sini. Ya, kalau ini apa? Bangsa Filistin di sini, tinggal di sini. Ya, Amon, Moab. Makanya kenapa dia selalu mau menyerangnya daerah sini. Dia selalu mau menyerangnya daerah sini terus nih, ya. Karena kenapa? Karena dulunya ini tanah mereka sebenarnya Amon sama Moab. Tapi ketika bangsa Israel itu masuk ke Kanaan, ya, mereka menaklukkan semua tanah Amon dan tanah Moab. Jadi Amon sama Moab itu selalu berusaha mau merebut kembali tanah mereka. Seperti itu. Nah, sekarang kita melihat ya, ada satu ayat ya yang mengatakan bahwa ternyata dari penindasan sebelum Yefta sampai dengan penaklukan itu ternyata hanya cuma 300 tahun. Jadi seperti ini. Saya undur. Ini kan Yefta ya. Yefta bilang dari titik Amon ini terus naik kalau dijumlahin itu cuma 300 tahun dia bilang. Lah kok bisa hanya 300 tahun? Nah, kita lihat ayatnya. Tolong dibaca ayat ini. Ya, firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 26. Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Ya, jadi ceritanya begini nih. Kan ceritanya bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Amon. Kemudian para tua-tua menemui Yefta. Dia bilang, ayo Yefta, pimpin kita ya untuk menyerang Amon. Waktu itu Yefta nggak mau langsung menyerang Amon. Dia maunya sih mengajak berdamai dengan Amon. Mau berdiskusi sama Amon. Maka kemudian Yefta itu mengirimkan orang untuk bertemu dengan Raja Amon. Terus dia nanya gitu, kenapa sih kamu kok menyerang kami terus gitu ya? Nggak habis-habisnya menyerang kami, menindas kami gitu. Kemudian Raja Amon bilang, kembalikan itu tanah yang sudah kamu tanah. Ini tanah ini sudah direbut. Jadi ini dia Amon kan dia bilang sungai Arnon ini di sini ya. Kembalikan katanya, kata Raja Amon. Terus Yefta bilang, loh, itu mah ceritanya 300 tahun yang lalu, ya kan? 300 tahun yang lalu ketika bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan, kan mereka menaklukkan juga daerah Amon. Kalau mau rebut, kenapa nggak rebut-rebut dari dulu-dulu? Harusnya kamu rebut 300 tahun yang lalu. Kok baru sekarang baru protes gitu? Maksudnya seperti itulah kata-katanya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi Yefta itu berargumen ya. Itu kan udah jadi milik kita 300 tahun yang lalu gitu. Kalau mau protes mestinya dulu-dulu kamu protes langsung. Kamu harus rebut kembali waktu itu. Tapi kamu ngerebut baru sekarang protes. Seperti itulah ya intinya. Ya. Ya. Jadi sebelum menyeberang Sungai Yordan ya, bangsa Israel ini sudah menaklukkan tanah Kanaan. Jadi 300 tahun itu dari mana hitungnya? Ya. Kita lihat bahwa ini kita lihat penindasan oleh Amon itu di tahun 1121 ya. Ya. Sampai sini. Ini kan ini Yefta kan? Sampai sini. Suaranya terputus ya. Sabar Bapak Ibu Saudara-saudara, suaranya terputus Ibu Alida. Oh. Halo? Ya, tadi mungkin lagi. gangguan internet kali. Oh iya sorry. Saya ulangi lagi. Ya. Iya. Jadi kita lihat di sini. Jadi peneliti Abraham Pak itu menulis periode-periodenya. Ya, menulis periode-periodenya. Dimasukin angka-angka ini semua. Jadi dari kan masuknya 1406 SM ya. Selama 16 tahun berarti sampai 1390 SM. Terus selama 8 tahun dimasukin 8 tahun. 40 tahun dimasukin terus dimasukin. Hakim Samgar ini termasuk ya. Kemudian penindasan oleh Raja Yabin 20 tahun dihitung. Deborah dihitung.
penindasan oleh Midian dihitung, Hakim Gideon dihitung, Abimelek dihitung, Tola dihitung, Yair karena termasuk jadi nggak dihitung. Kemudian ditindas 18 tahun. Ternyata sangat tepat 300 tahun ini total. Kalau di total 300 tahun ini tepat totalnya. Ya. Jadi tepat sekali argumen Yefta ini. Dan setelah itu kalau kita jumlah dengan hakim-hakim yang lain, Yefta, Ebsan, Elon, dan juga Abdon, ya, itu pun tepat. Nah, tadi kan saya bilang, penindasan oleh Amon sama penindasan oleh Filistin ini berbarengan. Ya, berbarengan. Ya. Jadi Amonnya 18 tahun, tetapi Filistinnya 40 tahun. Nah, ini daerahnya lain, nanti kita lihat. Nah, Filistinnya sama siapa? Yaitu sama Simson, yang paling kita sering dengar ya, Hakim Simson ya. Sama selalu aja mengenai Filistin ya, kita lihat di sini. Nah, setelah Simson mati, ini siapa? Nabi Samuel. Ya. Imam Eli di mana? Imam Eli di sini. Ya, 40 tahun di sini. Nah, Imam Eli di sini. Bagaimanapun kan dia imam ya sebenarnya. Cuma pekerjaan juga sama hakim, tapi dia imam. Jadi kita nggak masukin dia sebagai ini. Kan Nabi Samuel juga sebenarnya juga hanya pekerjaan, tapi kan dia lebih populer dengan nama Nabi Samuel, bukannya Hakim Samuel kan? Enggak. Jadi kita tulis di sini. Tetapi karena pekerjaan dia sebagai hakim, makanya di sini bukannya kosong. Setelah Hakim Simson bukannya kosong, tapi ada Nabi Samuel. Ya, jadi di sini ada warna abu-abu, ini jeda. Udah nggak ada lagi hakimnya. Dari Nabi Samuel, kemudian dia melantik Raja Saul. Jadi tepat sekali. Tepat sekali kita lihat. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang luar biasa banget. Jadi ini kelihatan sekali bahwa ini totalnya ada 340 tahun. Ya, jadi sangat-sangat tepat. Jadi luar biasa sekali kita bisa melihat bagaimana ternyata Pendeta Abraham Pak itu bisa menyusunnya dengan baik sehingga yang namanya timeline itu tidak ada errornya. Itu pas sekali timelinenya, ya. Nah ini ya masalah Filistin ya. Coba hakim-hakim tadi saya udah bahas tadi ya, hakim-hakim setelah 18 tahun kan ditindas oleh siapa? Yefta. Setelah ditindas kemudian hakim-hakimnya siapa? Hakim-hakimnya adalah Yefta 6 tahun, Ebsan 7 tahun, Elon 10 tahun dan juga Abdon 8 tahun. Berarti berakhir di 1077 di sini. Nah, Simson ya, dia kapan? Dia mulainya berbarengan di sini. Berbarengan dengan penindasan ini ya, dia langsung ya. Dia di sebelah barat Sungai Yordan, sebelah barat Sungai Yordan. Kenapa? Karena Filistin kan wilayahnya di sebelah barat dekat di pinggiran Laut Mediterania. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini lihat posisinya seperti ini. Hakim Simson, kenapa dari Hakim Simson kenapa jadi Nabi Samuel ya? Nah, pasti kan banyak yang bertanya seperti itu. Ya. Kita lihat setelah Hakim Simson mati, ya, karena Hakim Simson itu membunuh 3.000 orang Filistin, ya, maka kemudian orang Filistin itu membalas dendam dan mereka mengadakan pertempuran di Afek. Itu pertempuran itu sangat terkenal, ya. Pada waktu itu kita lihat aja ayatnya. Ya, di dalam pertempuran itu sampai-sampai tabutnya Tuhan itu dibawa. Ya, kita lihat. Coba tolong dibaca ayatnya. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 3. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hazel. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ya, tunggu stop. Jadi tunggu Bu. Jadi kita lihat ya, kenapa tiba-tiba orang Filistin tuh sampai berkumpul dengan sangat besar, kayak perang besar sekali. Ini karena Simson. Simson sudah mati. Ketika Simson mati, dia membunuh 3.000 orang. Maka itu orang Filistin membalas dendam. Dia mengadakan perang besar-besaran dengan orang. Tadinya sebelumnya hanya perang-perang kecil dengan Simson.
Tapi kali ini karena Simson sudah membunuh 3.000 orang, baru ada pertempuran yang benar-benar perang. Nah, seperti ini. Dan ternyata kalah, orang Israelnya kalah ya. Ada 4.000 orang Israel yang mati. Terus Bu, lanjutkan. Ayat 3, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian, supaya ia datang tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Iya, jadi orang Israel berpikir, aduh kenapa sih kita bisa kalah perang? Ya kan? Apa karena Tuhan tidak ada di dalam perang ini? Terus mereka mengusulkan, kalau gitu itu tabut Allahnya kita gotong aja. Kita bawa ke tempat medan perang. Ya. Dan tentunya kalau tabut perjanjian digotong, mesti ada imamnya kan yang ngurusin itu. Nah, maka waktu itu Eli mengutus kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, untuk ikut menggotong tabut perjanjian dan pergi ke medan perang. Terus bagaimana kemudian? Kita baca ayat berikutnya. Ya, baca ayat berikutnya, Bu. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat 8-11. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ya, sedih ya. Dikiranya dengan bawa tabut Tuhan pasti menang, ya. Tapi justru malah makin kalah telak. Malah orang Filistinnya malah berjuang mati-matian seperti itu. Malah sepertinya mereka kayak ada tenaga gitu, seperti itu, ya. Bayangkan dengan membawa tabut Allah malah mati konyol 30.000 orang. Ini berapa kali lipat, ya? Ini 4.000, tadinya cuma 4.000. Cuma 4.000. Sekarang 30.000, ya. Banyak sekali ini berarti kan. Ini benar-benar kalah total dan sampai-sampai tabut Allah itu dirampas. Seperti itu, ya. Ya, dan kemudian salah satu prajurit ya, itu melapor kepada si Eli dan waktu itu Eli langsung mati mendengar tabut Allah dirampas dan kedua anaknya mati. Tolong baca. Ya, firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 4 ayat 17-18. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Iya, betul. Nah, sekarang kita mau lihat Nabi Samuel secara sekilas ya. Nah, waktu itu ahli sejarah Yahudi yaitu Yosefus itu menduga umur umur Samuel pada waktu itu adalah umur 12 tahun ya. Ketika ayat 1 Samuel 31 dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi Samuel yang muda ini ya, Yosefus itu menduga umur Samuel itu 12 tahun di waktu 1102 SM itu ya, ketika perang Afek itu ya. Nah, kemudian berapa lama kemudian waktu berlalu? Selama 20 tahun dan 7 bulan tabut Allah itu dirampas. Coba tolong baca Bu ayatnya. Ya.
1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1, setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Terus Sat- ayatnya? 1 Samuel pasal 7 ayat 1-2. Lalu orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya. Mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Pas ayat kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kirya Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya, jadi ceritanya ketika itu tabut Allah kan dirampas oleh orang Filistin. Itu dirampasnya mereka jadi tabut Allah ada di negara Filistin selama 7 bulan. Tapi kemudian selama 7 bulan itu ternyata Tuhan itu mengadakan hal-hal yang ajaib ya, yang dimana Tuhan mengirimkan tulah kepada orang-orang Filistin. Nah, karena itulah maka orang-orang Filistin takut sama tabut Allah ini. Maka kemudian orang Filistin memulangkan kembali tabut Allah, dipulangkan lagi ke Israel. Nah, waktu itu di Israel nggak dikembalikan ke Silo gitu, tapi dikembalikan ke mana? Ke salah satu orang Israel, ya, yaitu si rumahnya Abinadab, ya. Nah, di Abinadab itu ditaruh di situ dan itu selama 20 tahun tinggal di rumahnya Abinadab. Jadi berarti sebelum Samuel bekerja ya, ada berapa? 20 tahun 7 bulan. Ya, 20 tahun 7 bulan. Nah, setelah 20 tahun dan 7 bulan ya, bangsa Israel itu tetap menderita. Ya, tetap menderita. Ya, mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan siapa? Mengirimkan Nabi Samuel. Ya. Jadi pada waktu itu Nabi Samuel umurnya kira-kira sudah 32 tahun ya. Jadi kita lihat dari 12 tahun ditambah 20 tahun ya seperti itu, tambah 7 tahun, tambah 7 bulan. Ya jadi kira-kira di atas 30 tahun ya. Nah, waktu itu Nabi Samuel memimpin peperangan di Mispa. Ini pertempuran yang sangat hebat dan sangat terkenal. Itu terjadinya di 1082 SM. Tetapi berbeda dengan waktu pertempuran yang waktu itu di zamannya Nabi Eli, ketika mau mulai bertempur, ya, apa yang Nabi Samuel lakukan? Coba tolong dibaca ayatnya. Ya, firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ketiga sampai 5. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 5, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ya, jadi sebelum perang ternyata Samuel itu suruh mereka itu bertobat. Suruh bertobat dan suruh membuat mesbah ya, bertobat di situ ya. Ya. Ya, jadi mereka berpuasa dan berdoa pertobatan ya. Kemudian mereka membuat kayak tempat mesbah ya. Tolong dibaca ayatnya. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 6, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada, dan Samuel menghakimi orang Mizpah. Ya, jadi ini kurang ayatnya ya. Jadi bayangkan waktu itu sebenarnya mau perang kan, tapi malah disuruh berpuasa loh. Di sini kita lihatnya, disuruh berpuasa dan bertobat, ya, dan juga berdoa dengan ada mesbah. Nah, orang Filistin mendengar orang Israel itu lagi berkumpul. Oh, ternyata dikira mereka, wah ini ngajakin perang lagi nih.
setelah 20 tahun lewat, setelah hampir 21 tahun lewat, wah mereka mengadakan perang, mau ngajak perang lagi nih. Sehingga orang Filistin juga berboyong-boyong juga bersiap-siap untuk perang. Ya, mereka maju mendatangi orang Israel. Ya, nah ketika itulah apa yang kemudian Samuel lakukan. Tolong dibaca. Firman Tuhan dari 1 Samuel 7 pasal 7 ayat yang 9. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Iya. Nah, kata berseru ini adalah saak, yang artinya dia berteriak dan juga memohon pertolongan Tuhan. Nah, karena Samuel itu memohonnya dengan sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan mendengarkan doa Samuel. Dan akhirnya apa yang terjadi di dalam perang di Mispa itu, Israel menang total. Dengan apa? Dengan Allah mengirimkan guntur yang besar. Ya, jadi ini ada mujizat, kemenangan dengan mujizat. Ya, tolong dibaca. Ya, firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 11 sampai 12. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Iya, jadi kalau kita baca di ayat sebelumnya, kan Tuhan mengirimkan guntur ya, membuat orang Filistin jadi, wah jadi kacau balau ya. Sehingga ketika jadi kacau balau, maka kemudian Israel tinggal mengejar dan Filistin kan dia lari terbirit-birit. Nah kemudian orang Israel tinggal mengejar orang Filistin saja, ya seperti itu. Dan dikejar sampai jauh, ya baru kemudian kayak kita misalkan ini ada perbatasan ya, misalkan kita mengusir musuh kita sampai perbatasan, sampai di ujung gitu perbatasan itu, dan kemudian di ujung perbatasan itu kemudian Samuel kasih batu, terus dia bilang Ebenhazer, sampai di sini Tuhan menolong kita ya. Nah Ebenhazer sendiri dalam artinya adalah batu pertolongan ya. Jadi ini merupakan pengakuan ya bahwa kemenangan Israel itu adalah karena hasil pertolongan dari Tuhan saja ya. Dan setelah itu Israel itu berhasil merampas kota-kota yang tadinya telah direbut oleh orang Filistin ya. Nah, tolong dibaca ayatnya. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Iya. Nah, jadi karena itulah kemudian Nabi Samuel itu memerintah Israel sampai-sampai pada akhirnya Israel bilang apa? Mereka minta raja. Ya, mereka minta raja dan akhirnya dipilihlah Raja Saul ya di tahun 1050 seperti itu. Ya, jadi inilah yang namanya tabel zaman hakim-hakim, kita bisa menemukan 340 tahun itu termasuk dengan termasuk dengan Nabi Samuel dan juga Imam Eli, dan juga ada beberapa yang ada tumpang tindih ya, yaitu di mana Hakim Ehud sama Hakim Sanggar itu tumpang tindih ya. Hakim Tola sama Hakim Yair juga tumpang tindih. Penindasan oleh Amon dan juga Filistin juga tumpang tindih ya. Kemudian Hakim Sinson ya dengan ini ya, Yefta ini dan sini ya juga tumpang tindih ya. Kemudian Nabi Samuel juga tumpang tindih. Kita lihat ya. Sama kan? Tumpang tindih ya. Sehingga timeline-nya itu benar-benar 340 tahun. Sangat-sangat tepat ya. Nah, kita mau lihat kesimpulan pada hari ini. Kalau kita lihat tadi peristiwa yang di Afek, kenapa tabut Tuhan itu kok sepertinya nggak ada kuasanya? Ya. Kok malahan kekalahan Israel itu malah lebih buruk dari kekalahan yang pertama? Apakah Tuhan tidak ada di dalam tabut Allah? Kalau memang
tabut Allah itu tidak ada, kalau memang Tuhan itu tidak ada di dalam tabut Allah, ya. Tapi kenapa di Filistin tabut Allah itu sangat-sangat berkuasa? Ya, tolong dibaca ayatnya, Bu. Ya, firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang 5 ayat 2 sampai 4. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Iya, berarti tabut Allah itu bisa melawan patungnya Dagon, ya kan, seperti itu, ya. Terus kemudian ayat berikutnya, terus Firman Tuhan dari 1 Samuel 5 ayat 6 dan 7. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. ya. Jadi karena Tuhan memberi orang-orang Asdod itu tulah, kemudian kemudian raja-raja meeting. Ini mau diapain ini tabut Tuhan? Ya udah kita pindahin ke Gad aja. Ke Gad tuh kota lain gitu. Ternyata di kota Gad juga sama. Penduduk Gad semuanya kena tulah, kena borok-borok, ya. Banyak yang mati karena borok-borok tersebut, ya. Kemudian karena sudah dihajar dengan borok-borok, kemudian tabut Allah, aduh aku nggak mau, karena dibawa pergi aja, dipindahkan lagi ke kota Ekron lagi. Ternyata sama juga. Di kota Ekron, di Ekron pun juga terjadi tulah yang sangat hebat. Dan akhirnya udah, ya, semua raja orang Filistin berkumpul. Ini mau diapakan ini tabut Tuhan? Udahlah kita kembalikan saja. Kalau kita semua bisa mati gara-gara tabut Allah ini, ya. Tolong dibaca. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-56 ayatnya 11 sampai 12. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Jadi ayat-ayat yang tadi kita baca sudah membuktikan bahwa Allah benar-benar ada di tabut Tuhan itu, di tabut perjanjian itu benar-benar ada, ya kan? Dan betapa powerfulnya tabut perjanjian itu, ya. Dan bahkan kalau kita baca buku kedua, ya, yang mengenai untuk mencari daerah-daerah di padang gurun selama 40 tahun, selama 40 tahun, ya, kan ada 42 tempat perkemahan. Itu siapa yang mencari 42 tempat perkemahan? Itu bukan orang Israel, ya. Ternyata kalau kita baca ayatnya benar-benar, ya, tabut Tuhan itu ada di depan mereka 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi selama 3 hari tabut Allah itu bisa jalan, kan memang dipikul. Tapi ketika dipikul terus tiba-tiba kayak kepengen ngebelok kanan gitu. Terus dipikul kayak seperti mau belok kiri. Yang mikul ikutin aja. Kayaknya tabutnya seperti kayak bergerak gitu, mau ke kiri mau ke kanan. Itu bayangkan luar biasa, Tuhan sendiri yang memilih tempat-tempat perkemahan itu. Seperti itu luar hebatnya tabut Allah itu. Dan tabut Allah bahkan bisa mengirimkan tulah yang begitu hebat kepada orang Filistin. Tapi kenapa sama orang Israel kok malah kalah total? Ini tidak habis pikir kan sebenarnya. Kok Tuhan kok sama orang sendiri kok malah nggak tolong sih gitu, ya. Pernah nggak waktu baca ayat itu kok bingung ya, cerita ini kenapa begini begitu, ya kan? Nah, kita lihat ya, bahkan ketika tabut Allah itu ya mau dikembalikan, itu bukannya orang Filistin yang datang mengembalikan, tidak loh, ya.
orang Filistin itu hanya menyiapkan kereta, ya. Jadi tabut Allahnya ditaruh di atas kereta, terus sama dikasih hadiah-hadiah emas-emas lah gitu seperti itu. Dan kemudian supaya keretanya jalan dikasih 2 ekor lembu, ya, 2 ekor lembu. Suruh jalan sendiri lembunya, nggak ada yang nyetir loh, lembu itu nggak ada yang nyetir. Dan kemudian raja-raja itu mengikuti di belakangnya, orang-orang Filistin itu mengikuti belakangnya. Dia mau make sure ini kereta jalannya gimana ya? Apa jalannya kan kalau lembu atau kuda kalau nggak ada yang mengekang, nggak ada yang yang mengendalikan, tentu itu kuda atau lembu bisa aja belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, ya sembarangan jalannya. Tetapi ternyata mereka perhatikan, loh ini lembu bisa jalannya lempeng sampai ke Israel. Seperti itu. Jadi ini ajaib sebenarnya, ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang mengirim lembu itu, ya, sampai ke tempat tanah Israel, itu siapa? Pasti Tuhan, ya, seperti itu, ya. Jadi baca ayatnya, Bu. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 12, lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Terus Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 16. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu. Lalu menaruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. iya. Kita lihat pada peristiwa pertempuran di Afek, ya, tabut Allah itu bukannya tidak berkuasa membantu, tetapi umat Israel itu hanya menganggap tabut Allah itu sebagai jimat, ya. Bahkan kedua anak Eli pun adalah orang-orang yang dursila, ya. Coba dibaca ayatnya. 1 Samuel. Saya baca ya, 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 14. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Jadi anak-anak Imam Eli ini rakus semua, ya. Padahal persembahan itu mau dikasih ke Tuhan, ya. Tapi mereka datang dulu, dia mau pilih dulu daging yang ada lemaknya. Sampai-sampai orang jangan dong, kan lemaknya mau dibakar dulu gitu, ya. Seperti itu. Jadi dursilanya seperti itu. Kemudian di ayat 17 dikatakan, dengan demikian sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi jelas-jelas sekali dua anaknya, ya, dua anak Imam Eli tidak pantas untuk mengurus tabut Allah. Itu pertama. Dan kedua, orang Israel tidak menganggap Tuhan ini Tuhan juru selamat mereka, tapi hanya sebagai kayak jimat. Kalau bawa ini pasti sukses, seperti itu. Sebaliknya kalau kita lihat pada Nabi Samuel ketika berperang tidak ada tabut Allah. Tapi kenapa masih bisa menang? Itu karena yang memimpinnya itu siapa? Yang memimpinnya adalah Nabi Samuel, ya. Dan apa yang Nabi Samuel? Yaitu hati yang bertobat, hati yang rendah hati, yang hanya memohon kepada pertolongan Tuhan. Jadi ini sangat membedakan. Jadi mereka yang pertama pertempuran di Afek, orang Israel itu kalah total karena mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka cuma ambil tabut Allah sebagai jimat, seperti itu.
Sedangkan pada Nabi Samuel di Mispa tidak ada tabut Allah, tapi hanya ada hati yang penuh dengan pertobatan. Seperti itu. Dan juga berdoa yang memohon kepada pertolongan Tuhan. Nah, hari ini apakah kita dengan tanpa sadar pun menganggap kayu salib itu seperti jimat? Saya jadi ingat ketika peristiwa dalam sejarah, ingat perang salib, ya, perang salib ketika antara Islam dengan Kristen, kan waktu lagi perang salib itu belum ada yang namanya Katolik Kristen ya, masih baru ada satu, yaitu yang di Roma ya, oleh Paus ya. Jadi dipimpin dari Paus seperti itu dan mengadakan perang salib. Ya, yang penting bawa panji-panji salibnya. Memang setiap kali perang salib sebentar yang Katoliknya menang, nanti sebentar Islamnya menang. Kan itu selama ratusan tahun kan perang salib seperti itu. Bahkan ada legenda ya, ada apa cerita, pernah dengar nggak Children Crusade, perang salib anak-anak yang dipimpin oleh siapa tuh, Stephen ya, namanya Stephen yang umurnya 12 tahun ya, umurnya 12 tahun yang menganggap bahwa oh kita bisa menang perang salib kalau kita itu kudus, kita tuh suci. Nah, yang suci itu siapa? Yaitu anak-anak. Sehingga membawa anak-anak untuk perang salib ya. Dan apa yang terjadi? Ya, baru sampai di kota mana? Baru sampai untuk minta izin, udah anak ini anak SD kan. Anak SD umur 5 tahun sampai 12 tahun, ya kan? Ya sudah pasti kelaparan, kehausan, kelelahan, ada yang mati di jalan. Dan ketika sampai di Itali ketemu sama musuh, ya cuma seperti domba-domba yang tinggal masuk kandang saja, tinggal digiring silakan masuk kandang buat dijual jadikan budak. Budak seks yang perempuan, yang laki-laki hanya dijual sebagai budak, seperti itu ya. Jadi kudus itu bukan seperti itu ya. Kudus itu adalah pertobatan ya. Nah, dan juga hari ini apakah kita pun sama seperti hidupnya di zaman hakim-hakim yang selalu saja melakukan siklus dosa itu. Berdosa, menderita, bertobat, lupa, berdosa lagi, menderita, bertobat, lupa. Itu siklus itu terus berulang-ulang. Ya, jadi kita harus seperti kayak Nabi Samuel mengajarkan kepada kita. Kita harus selalu memohon kepada Tuhan ketika ada masalah. Kita harus memegang Bapa kita sebagai Ebenezer kita, ya. Supaya apa? Supaya dengan adanya Bapa sebagai Ebenezer, maka Bapa akan mengusir semua kegelapan dalam hidup kita, memulihkan hidup kita. Kan seperti Nabi Samuel ya, kota-kota yang tadinya direbut dipulihkan, dikembalikan. Seperti itu. Ketika kita hal-hal yang sangat sulit itu dipulihkan kembali dalam keluarga kita. Ya, jadi hari ini pelajarannya sampai di sini dan mulai bulan depan kita mulai membahas satu persatu hakim-hakim. Mungkin bisa ada, kan ada 12, mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami mohon ampun Bapa karena selama ini Bapa kami hidup dalam mengambil setiap keputusan karena kami kadang sadar ataupun tidak sadar Bapa, kami menggunakan cara-cara kami sendiri. Bapa, meskipun kami mengaku percaya Bapa kepada Bapa, tapi nyatanya kami tidak sepenuhnya bersandar kepada Bapa. Dan kami tidak menjalani kehidupan yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapa, tolong bimbing kami agar Bapa menjadi Ebenezer dalam keluarga kami dan senantiasa menjaga dan melindungi keluarga kami sehingga mengusir segala kegelapan yang ada dalam keluarga kami sehingga membuat keluarga kami menjadi tidak ada damai. Bapa, biarlah damai Kristus senantiasa berserta keluarga yang hadir pada malam hari ini. Bapa, kami berdoa dan bersyukur Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Alida untuk firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati, juga untuk tentunya untuk ibu-ibu semua yang menyaksikan atau bapak-bapak yang menyaksikan ibadah kita hari ini. Sungguh-sungguh ya membuat kita
sadar bahwa apa yang baru kita pelajari, bahwa jika dilihat dari pelajaran sejarah hakim-hakim ini, siklus kejahatan dan perbuatan dosa yang berulang-ulang itu terjadi pada diri kita, seperti baru saja dijelaskan, baru bertobat sudah mengulangi lagi, baru bertobat sudah mengulangi lagi apa yang kita ya baru saja mohonkan kepada Tuhan sebagai pertobatan, karena juga sebagai manusia kita ini sangat lemah. Puji Tuhan dan puji nama Tuhan juga yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita punya hakim atau juru selamat yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh luar biasa pemaparan dari pendeta Abraham Park yang sangat akurat, sehingga firman Tuhan di perjanjian lama ini baik dilihat dari tahun-tahun atau ayat-ayat yang mendukung juga dapat membantu kita semua untuk mengerti dengan mengerti dengan baik dan melihat dengan jelas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Mari kita memegang Tuhan Yesus sebagai Ebenezer, juru selamat kita yang kekal, juru selamat kita yang hidup. Dan biarlah pengajaran firman Tuhan kali ini terus ya kita maknai, kita jalani, dan biarlah juga firman Tuhan ini terus tumbuh dan berakar dalam hati dan jiwa pikiran kita, dan kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya, marilah kita bangun iman kita yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Terima kasih Ibu Alida untuk ya pelayanannya hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian berita KTB dan jadwal untuk pelayanan yang akan datang, yang akan disampaikan oleh Kak Murni. Silakan Bu Murni. Baik, terima kasih Ibu Alida, firman Tuhan yang sangat memberkati sekali kita ya hari ini ya. Masih harus kita mengulangi firman Tuhan ini. Sekali mendengar saya pikir kurang ya, tapi kita puji Tuhan, kita ada rekaman, ada YouTube. Biarlah kita ambil waktu nanti mengulangi firman Tuhan ini. Baik, berita KTB untuk bulan depan. Kita akan berjumpa lagi ya, karena ini terus bersambung pengajaran firman Tuhan ini pada tanggal 5 Mei ya, nanti bulan depan. Waktu Jerman itu pukul 16 sore ya, jadi jam 4 sore untuk kita. Waktu Indonesia tentu malam 21 WIB ya, jam 10 malam, jam 9 malam. Dan untuk New York itu jam 10 pagi gitu. Dan pembicara masih terus Ibu Alida Nur ya, pembicara kita. Baik, demikianlah firman Tuhan. Mari kita terus berkumpul ya untuk bulan depan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik, silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Murni. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab bagi saudara-saudari yang mungkin masih ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan dalam pengajaran firman Tuhan kali ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin akan disampaikan kepada Ibu Alida. Kami akan memberikan waktu 15 menit tanya jawab. Tetapi sebelumnya kita akan membacakan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Dan waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Heni, silahkan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh menerima pelajaran dari hamba-Mu, Ibu Alida. Kami mohon ya Bapa, Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Begitu banyak tugas pelayanan yang dia jalani ya Bapa, baik di gereja lokal, baik pun dia menjadi pelatih-pelatih, guru-guru sekolah minggu di berbagai
kabupaten, daerah Tuhan. Oh Bapa Surgawi, kami percaya ya Bapa, kekuatan ekstra Engkau berikan. Terus Engkau berikan dia hikmat, bahkan untuk menyelesaikan buku-buku sejarah penebusan untuk anak-anak. Juga terus Tuhan Engkau membantu, Engkau menolong dia sehingga dapat diselesaikan dengan baik ya Bapa. Bapa, buku sejarah penebusan bukan hanya satu buku, tetapi beberapa jilid ya Tuhan. Masih banyak yang harus diselesaikan. Oleh sebab itu Bapa, kami meminta kekuatan ekstra juga Tuhan. Terus Tuhan, Engkau membantu Ibu Alida. Biar Ibu Alida bisa menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, bagi dunia ini Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih juga untuk Ibu Alida yang telah mengajar di KTB ini ya Bapak. Biarlah Bapak Engkau terus mengembalikan berkat-berkat khusus buat dia. Ya, hamba percaya keluarganya, anak-anaknya, bahkan usahanya Tuhan, pekerjaannya, biarlah Engkau terus juga memberkati ya Bapak. Bapak hamba berdoa untuk KTB ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau memberkati KTB ini Tuhan, supaya kami cinta akan kebenaran firman. Bapak, bukan kami hanya belajar dan belajar saja, tetapi bagaimana kami mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Melalui pelajaran sejarah penebusan ini Bapak, kami mendapat untuk pelajaran lebih lagi Tuhan, bukan hanya pengetahuan firman Tuhan, tetapi secara moral kami diajarkan bagaimana menjadi umat Tuhan, supaya kami jangan selalu jatuh di dalam dosa yang sama, dan bahkan jangan menjadi bebal Tuhan. Hati kami menjauh dari kebenaran firman. Tuhan, tolong bantu kami agar persekutuan KTB ini bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara ya Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini kami Tuhan mengucapkan syukur untuk setiap acara-acara pengajaran-pengajaran yang telah ada. Sebentar kami mengakhiri ini Bapak sebelum kami melanjutkan di dalam sesi tanya jawab nanti. Kami juga mohon Engkau juga yang memimpin kami di dalam sesi tanya jawab kami, supaya pekerjaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menerima berkat yang dari Allah Bapa. Bapa sendiri yang akan memberkati kita, yang menyinari kita dengan kasih sayangnya. Bapa sendiri akan menunjukkan kepada kita jalan yang kemana yang harus kita lalui. Bapa sendiri yang akan menyinari kehidupan kita dengan kasih sayangnya. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin. Inilah doa kita. Saya kembalikan kepada Ibu Ratna untuk sesi tanya jawabnya. Iya, terima kasih Bu Heni untuk doa penutupnya, terima kasih untuk doa berkatnya. Marilah saudara-saudari sekalian, kita akan memulai sesi tanya jawab. Ya, akan diberikan waktu 15 menit untuk bagi yang masih belum mengerti atau ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pelajaran kita hari ini, kami persilahkan. Untuk ibu-ibu KTB, apa yang didapatkan dari hari ini? Mungkin kita bisa diskusikan. Mungkin kalau tahun-tahunnya agak membingungkan ya, tahun-tahunnya agak membingungkan, tapi nanti kalau kita udah mulai membahas satu persatu mungkin lebih jelas ya. Cuma tadi baru menjelaskan cara garis besar saja. Ibu Kuana angkat tangan tuh. Ya, silakan Bu. Saya tidak ada pertanyaan karena jelas sekali apa yang tadi Ibu Alida paparkan, dan juga firman-firman Tuhan tadi yang semakin menjelaskan, menambah penjelasannya juga. Dan ya, saya juga di sini melihatnya bagaimana Tuhan itu berkarya dengan bangsa Israel ini ya, di mana penindasan-penindasan yang dikirim itu karena mereka melupakan
Tuhan Allah itu. Dan itu juga sinkron dalam kehidupan kita. Kalau kita lupa akan apa karya Tuhan yang sudah diberikan, kita itu selalu banyak cobaan-cobaan, ya. Dan itu pun saya mengalaminya pada zaman-zaman lalu-lalu lah begitu ya. Tuhan akan tegur, Tuhan akan panggil kita, Tuhan akan mencambuk kita lagi ya. Dan puji syukurnya bahwa kita itu jangan keras hati, tapi kita bersyukur seperti juga bangsa Israel, lantas mereka bertobat, dan demikian juga kita. Dan sampai hari ini pun ya kita sering kadang-kadang karena kesibukan, karena apa, ada lagi, dan kita nanti tersandung, oh iya kita diingatkan lagi begitu ya. Dan ya luar biasa juga tadi hal tabut perjanjian Allah ya, yang dimana mereka pakai untuk sebagai jimat berperang, tapi mereka tanpa ada doa, tanpa ada pertobatan, pada akhirnya pun mereka kalah begitu. Dan demikian juga kita, kalau kita pakai jimat-jimat yang menurut dunia ini, maka kita pun akan sampai bisa hancur lah ya, sampai kita nanti bisa dirampas oleh kuasa-kuasa yang jahat begitu. Jadi ya kita tinggalkan itu dan kita terus bertaut kepada kebenaran firman Tuhan. Ya itu sih Bu yang saya bisa ambil dari semua, banyak hal lagi. Terima kasih Bu Alida untuk pelayanannya. Ya, itu Bu Ratna, itu gimana Bu Yanti itu? Ada yang angkat tangan tuh Bu Yanti. Nah, ini tadi ada yang chat ya di sini. Iya. Iya, itu Ibu Oke, Cik. itu indah, itu indah. Oh, Saya iya. baca ya, Jadi, Ibu Alida. Sabar Ibu ya, Alida. Ling. Bu Aling sabar ya. Ibu Iya, Bu. Alida, apakah tabun Allah itu ada kuasanya juga atau Tuhan yang menyetir tabun Allah itu sendiri dengan kuasanya? Ini baca di Iya. chat aja. Iya, itu di Bilangan 10 ayat 33 bisa dibuka itu ayatnya sebentar. Ayo Bilang. buka Ulangan 10. Bilangan 10 ayat 33 sebentar. Bilangan atau ulangan, Ibu? Ulangan. Bilangan, numbers. Oh, bilangan berarti. Ya, bilangan. Saya bisa bacakan Bu? Oh iya boleh saya lagi cari buku. Oke. Bilangan 10 ayat 33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Terus baca sampai 35 sampai 34. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Ya. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Bentar, ada lagi ayatnya sebentar mana. Jadi jadi seperti begini. Jadi kalau kita belajar buku kedua ya yang mengenai 42 tempat perkemahan, itu kenapa sih harus berkemahnya harus di tempat di sini, harus berkemahnya di situ? Kenapa enggak berkemah sembarangan saja yang penting sampai di Kanaan? Itu tidak ya. Kalau kita lihat itu bahwa mereka itu tabut Allah itu di depan 3 hari perjalanan dan mereka itu mencari mau kemana, ke kanan, ke kiri. Tetapi tabut Allah itu bukan orang yang ngegendongnya, bukan orang yang gendongnya yang mengatur. Tapi tabut Allah itu, jadi seperti seakan-akan yang mengatur, mau kayak kita loh, kalau kita ngangkat, tapi tiba-tiba kayak mau ke kanan, mau ke kiri, seperti itu. Sama, seperti kayak lembu yang di kereta itu. Kenapa lembu itu bisa berjalan lurus kalau bukan ada yang Tuhan yang menyetirnya, seperti itu. Ya. Jadi tabut Allah itu benar-benar sangat berkuasa. Bahkan, ya, ketika lembu itu membawa sampai ke tempat apa itu namanya Bet Semet apa tuh nama daerah yang di Israel itu, ya kan? Kan orang Israel melihat, ada apa nih? Tabut Allah kembali gitu kan? Kira-kira ada yang ngintip nggak? Ada yang mau tahu nggak? Pasti ada yang mau tahu dong. Ada yang penasaran ini isinya apa sih? Dan waktu itu banyak yang mati di situ. Banyak yang mati. Jadi yang mati siapa? Orang-orang Israel yang coba-coba ngintip. Jadi betapa berkuasanya kuasa Tuhan tuh benar-benar di situ. Karena apa? Tabut Allah itu melambangkan hadirat Allah.
kudus seperti itu, ya kan? Dan itu sampai-sampai ditutupin dengan dengan kulit lumba-lumba kan ditutupnya seperti itu, ya kan? Kudus. Jadi nggak bisa sembarangan orang itu lihat-lihat seperti itu, ya. Terus ada yang tadi bertanya tadi Ibu Alin ya? Iya, Apa ini cukup menjawab? Iya. iya Ibu Arinda, Ibu Indah tadi Indah. pertanyaannya. Jadi kuncinya memang berkuasa ya. Iya. Ya, itu berkuasa, Bu. Oke, Bu Aling. Iya, terima kasih Bu Heni. Ya, shalom, selamat malam Ibu Alida. Ibu, aku mau menanyakan tentang yang ini, ciri-ciri khusus dari zaman hakim-hakim. Di sini kan dikatakan bahwa bangsa Israel tidak memusnahkan seluruh suku Kanaan ya, Ibu, dengan sempurna. Nah, ini kisah dari Perjanjian Lama ini untuk kita di zaman yang sekarang, Ibu, Perjanjian Baru ini pengaplikasiannya ini menggambarkan seperti Maksudnya apa ya? apa? Maksudnya Iya, apa? iya. Oke, ya kan? Nah, Oke. sebenarnya ketika kita ngeliat dulu ya, kenapa sih Tuhan kok maunya kok sampai semuanya dimusnahkan? Iya, Oke, iya. kita mau lihat lagi waktu Nabi Samuel itu melantik Raja Saul, ya Raja Saul, ya kan? Tugas pertama Saul apa? Ternyata membasmi semua suku Amalek kalau kita baca, ya kan? Ayatnya sebentar saya cari, ya kan? Bahkan sampai-sampai Tuhan bilang apa? Bayi-bayinya juga dimusnahkan. Jadi kalau kita pikir bayi-bayi kok kenapa dimusnahkan gitu? Harusnya kan ya suku Amalek orang-orang dewasa aja, kasihan tuh bayi-bayi kan nggak ada salah. Tapi kenapa kok Tuhan sampai bilang musnahkan seluruhnya 100%, semuanya orang-orang itu bayi-bayi. Hari ini kita ini mau mengusir semua hal-hal yang tidak baik dalam hati kita, betul nggak? Kita mau menaklukkan tanah hati kita kan, ya kan? Betul, Iya. betul. Kenapa? Betul. Jadi kegelapan itu, hal yang jahat itu harus diusir sampai bayi-bayinya. Jadi yang namanya kejahatan kita kan ada kejahatan yang besar, ada kejahatan yang kecil. Bayi-bayi, kejahatan yang bayi-bayi itu. Bayi-bayi itu nanti bisa berkembang lagi menjadi besar lagi seperti itu. Jadi harus dosa besar, dosa kecil itu harus dibuang semuanya maksudnya. Harus dipangkas ya. Dipangkas semuanya. Oh, bukan hanya dosa besar aja lah. Dosa yang kecil-kecil nggak usah lah seperti itu. Kalau diaplikasikan dalam hidup kita. Dan kenapa karena itu oke lah nggak usah. Nah itu nanti akan mereka kalau dalam secara kehidupan di zaman itu ya tentunya menular kan. Kayak misalnya kita hangout sama orang yang merokok, lama-lama kita juga ikut merokok. Menjadi Iya. at least menjadi pasti Oh, smoker, terpengaruh ya ya. kan? Ya. Seperti itu, Betul. ya kan? Ya kan? Seperti itu. Istilahnya ya kita menjauhkanlah orang-orang yang seperti itu, ya kan? Tapi dengan orang-orang menyembah berhala di sekitar kita, maka mau tidak mau kita jadi terseret sehingga kita menjadi berkompromi dengan mereka. Berkompromi dengan mereka seperti itu. Makanya kenapa ketika orang Israel itu tinggal di Mesir, Tuhan nggak mengizinkan orang Israel hidup bersama-sama orang Mesir di kotanya, di kota-kota besar orang Mesir. Kenapa? Karena supaya mereka tidak tertular dengan adat istiadat orang Mesir. Biarlah mereka dijauhkan. Mereka tinggal di Goshen yang jauh gitu. Seperti itu. Seperti itu. Berarti untuk kita ini kita harus memahami sikap ya, berarti Ibu di zaman sekarang ini ya, sikap yang tegas gitu ya Ibu. Kita kan mau menaklukkan hati kita. Ini sebenarnya kita mau perang sama siapa sih? Tentu mau perang sama kegelapan, sama setan yang ada dalam diri kita. Kan kita ada baik dan jahat dong di dalam hati kita. Kan maunya baik yang menang, ya kan? Hari ini baik kita misalkan 60%, yang jahatnya 40%. Tentu kita mau menang sehingga persentase menjadi semakin besar, ya kan? Nah, maunya apa? Ya harus dituntaskan semua hal yang jahat dalam hati kita, seperti itu. Tuntas semua sampai bayi-bayinya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Alida untuk penjelasannya, pencerahannya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, Ayo Bu baik. Yanti. Masih ada lagi?
Iya, masih ada lagi. Saran, silahkan. Nggak mudah ya menjalani ini untuk melepaskan. Itu nggak mudah, tetapi kita harus melakukannya. Kalau nggak, kapan kita dewasa di dalam Tuhan? Karena orang yang dewasa itu lebih kuat bertahannya daripada anak kecil. Kalau anak kecil sedikit disenggol, nangis, memberontak, ya, bahasa Jawanya itu apa Bu Kuana? Benumel, ya, benumel ya, ya, ngeluh gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang sudah dewasa enggak, karena pola pikir, sudut pandang itu udah berbeda. Saya dengan mempelajari sejarah penebusan ini, saya banyak dirubah. Jadi nggak perlu sebenarnya harus masuk di dalam sekolah karakter, ya. Menurut saya, dengan mempelajari tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, kita bisa melihat mana yang tidak baik jangan kita ikutin, mana yang baik kita ikutin. Rasa banget. Benar. Jadi hari ini kita belajar jangan jatuh bangun kayak orang hakim-hakim itu. Hari ini dia oke, besok dia jatuh Saya pun lagi. juga seperti itu sebenarnya. Ya, saya juga begitu. Saya nggak memungkiri karena kita hidup daging, tapi kita bisa melihat frekuensi itu. Jadi kalau kita tidak naik, tapi kita adanya bergelombang ayunan terus di dalam tingkat yang sama, perlu dipertanyakan kenapa itu. Tapi kalau kita, masa lalu, saya nggak malu mengucapkan saya dulu jahat hatinya, nggak baik hatinya, suka menuduh orang, suka berasumsi terhadap orang gitu. Nggak ini, tapi saya bukan di situ lagi tempatnya. Itu bukan kesombongan, bukan sombong. Saya masih ada, tapi berjuang terus. Tapi kalau kita masih di dalam perikop yang sama, nah berarti perlu dipertanyakan tadi itu. Jadi kita harus terus maju ya di dalam Tuhan supaya kita semakin dewasa. Kayaknya udah nggak ada lagi nih Bu Yanti. Dia harus kayak duit dolar ya, walaupun agak garis gitu tuh, tapi tetap naik gitu. Bener juga tuh Bu. Teman saya bilang, aduh hore katanya, dolar lagi naik nih. Jadi kalau dia kirim uang ke Indonesia nilainya tinggi gitu kan. Iya, gitu. Ya, baiklah kalau tidak ada lagi, tidak ada pertanyaan dan semua kehausan dan kelaparan tentang firman kita hari ini sudah terpenuhi, kita akan tutup pertemuan kita hari ini, ibadah kita hari ini, dan jangan lupa tanggal 5 Mei akan ada pelajaran kelanjutan, jangan sampai ketinggalan. Karena sungguh-sungguh terberkati untuk mengetahui bagaimana tadi hakim-hakim satu persatu yang akan dijelaskan oleh Ibu Alida dari aktivitas hakim-hakim yang ke-12 hakim-hakim. Betul Ibu Alida begitu ya, nanti bulan depan. Ya, jadi untuk ibadah kita hari ini, pelajaran firman kita hari ini, sayang sekali cukup sampai di sini dan kita akan bertemu kembali bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati kita satu persatu, setiap langkah kita supaya Tuhan yang pimpin, Roh Kudus memimpin setiap pemikiran juga ya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Terima kasih Ibu Alida, terima kasih Ibu Heni yang selalu setia membimbing kami, dan terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir dengan sabar untuk menerima firman Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa hari ini. Baik, mari kita tutup ibadah kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.